Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, sehat dan sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anakku tercinta kelas 13? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Anakku peserta didik SMK Negeri 26 yang kami banggakan. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang karya tulis dalam. Mari simak materi berikut ini. Secara garis besar, materi yang akan disampaikan adalah tentang sistematika laporan dan teknik penulisan laporan. Karya tulis menurut KBBI adalah tulisan atau karangan yang didasarkan pada fakta dan fiksi serta kaidah. Jadi ketika kalian nulis novel, cerpen, roman adalah bagian dari karangan yang bersumber pada fiksi, yaitu rekaan, imajinasi, hayalan, dan sebagainya. Sedangkan ketika kalian menulis makalah, laporan, tugas akhir, dan lain-lain adalah bagian dari tulisan atau karangan yang didasarkan pada fakta. Dalam bentuknya, karya tulis itu dibagi menjadi 3. 1. Berbentuk populer, 2. Berbentuk semi formal, 3. Berbentuk formal. Lalu yang akan kita bahas, laporan masuk ke dalam bentuk yang mana? Apakah kalian sudah tahu? Baik, laporan bagian dari karya tulis yang dalam bentuk semi formal. Lalu selain laporan ada juga makalah. Selain itu, untuk bentuk formal yaitu ada pada tesis, disertasi maupun skripsi atau skripsi, tesis, dan disertasi. Sedangkan dalam bentuk populer itu terdapat pada surat kabar dan juga majalah. Baik, anakku sekalian yang kami banggakan. Laporan adalah bentuk penyajian fakta mengenai berita, penelitian, perjalanan, kunjungan, observasi, aktivitas yang disajikan berdasarkan fakta atau bersifat objektif. Lalu sistematika dalam laporan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagian awal, bagian isi, dan juga bagian akhir. Dalam bagian awal akan disajikan yang pertama ada halaman sampul. Halaman sampul pada laporan yaitu diantaranya terdiri atas pertama judul laporan praktik kerja lapangan. Di sini kita gunakan penulisan pun sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang dulu mungkin dikenal dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Praktik yang baku ya anakku sekalian, bukan praktek. Setelah tulisan laporan, berikutnya adalah di mana praktik atau PKL itu dilaksanakan, yaitu ada nama instansi atau perusahaan, lalu tulis alamatnya. Setelah di, yaitu tuliskan judul laporan. Misalnya ada laporan PKL tentang pengelolaan aset pada PT Maju Berkah misalnya. Kata atau singkatan PT atau CV tidak dibubuhi tanda baca titik. Jadi CV PT ditulis kapital tanpa tanda baca titik. Setelah judul laporan, berikutnya adalah tujuannya untuk apa laporan itu dibuat. Contohnya dengan kalimat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari SMK Negeri 26 Jakarta. Selanjutnya adalah penulisnya. Ada identitas peserta didiknya, yaitu ada nama, nomor induk siswa, lalu tingkat, paket keahlian, serta bidang keahlian. Selanjutnya adalah logo sekolah. Setelah logo sekolah, nama sekolah, lalu kota, dan juga tahun penulisan ataupun tahun penyusunan laporan PKL. Baik, selanjutnya, selain adanya halaman sampul atau cover, berikutnya yaitu ada
adanya halaman pengesahan dari industri maupun dari sekolah. Berikut ini adalah contoh pengesahan dari pihak industri. Pengesahan dari pihak industri yaitu tulis judul laporan sebagaimana yang tertera pada halaman sampul. Setelah itu, laporan ini telah disetujui oleh pembimbing. Lalu, jangan lupa setelah kata pembimbing tanda baca koma, lalu tuliskan nama terang atau nama jelas pembimbing, lalu mengetahui pejabat yang berwenang. Setelah itu adalah tuliskan nama terang atau nama jelas pejabat tersebut. Dalam kalimat disetujui berbeda dengan kalimat di sekolah. Mengapa? Di pada kata disetujui di sebagai afiks atau sebagai imbuhan berupa awalan. Sedangkan di pada kata di sekolah adalah di sebagai preposisi atau kata depan, maka penulisannya dipisah. Juga dalam judul kata di itu harus dibuat tidak kapital atau non kapital, sama seperti konjungsi yang lainnya. Baik, anakku sekalian yang kami banggakan, berikutnya adalah pengesahan dari pihak sekolah. Itu hampir sama dengan pengesahan dari pihak industri. Yang pertama adalah dengan format yang sama, hanya berbeda pada siapa yang menyetujuinya. Misalnya sama pengesahan dari pihak sekolah, ada tuliskan judul sama seperti di halaman sampul. Lalu laporan ini telah disetujui oleh, ada nama Kakomli atau Ketua Kompetensi Keahlian. Lalu di samping kanannya ada pembimbing. Tuliskan nama terang atau nama jelas, lalu tuliskan NIP pembimbing. Setelah itu mengetahui Kepala SMK Negeri 26 Jakarta, lalu tuliskan nama dan juga gelar, lalu di bawahnya tertera NIP. Anakku sekalian ingat, dalam aturan PUEB penulisan gelar pun mengikuti kaidah. Misalnya ada nama, misalnya Kepala Sekolah SMK Negeri 26 Jakarta Purwosusilo, lalu ditambah tanda baca koma, lalu MPD, M kapital, titik, P kapital, dan D kecil. Jangan lupa, yang sering terlupakan adalah di belakangnya, diakhiri dengan punktuasi tanda titik pula. Jadi MPD, M titik, P kapital, D kecil. Baik, berikutnya masih di bagian awal dalam laporan adalah kata pengantar. Kata pengantar pada umumnya yaitu berisi ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena penulis telah selesai menyusun laporan PKL. Berikutnya, selain isi tentang ucapan syukur adalah penjelasan tentang tujuan mengapa laporan itu ditulis. Berikutnya, adanya penjelasan hambatan yang dialami oleh penulis. Berikutnya, terima kasih kepada pembimbing. Berikutnya, adanya permohonan kritik dan saran. Berikutnya, adanya harapan atas penulisan laporan tersebut. Contoh misalnya untuk ucapan syukur. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan karunia dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan laporan dengan judul bla 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 seperti itu. Penulisan laporan ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di SMK Negeri 26 Jakarta. Misalnya itu. Lalu penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis memohon saran dan kritiknya yang membangun demi penyempurnaan penulisan laporan ini selanjutnya. Lalu juga bisa dicantumkan juga ucapan terima kasih. Tak lupa, penulis juga berterima kasih kepada pembimbing Prakrin atau PKL, ditulis nama siapa, nama maupun gelar. Berikutnya, semoga atau harapannya penulisan laporan ini bisa bermanfaat bagi pembaca, khususnya adalah siswa SMK Negeri 26 Jakarta ataupun pembaca lain pada umumnya. Baik, itu kurang lebih tentang kata pengantar. Berikutnya masih bagian awal, bagian pertama dalam laporan, yaitu adanya daftar isi. Untuk apa sih daftar isi itu dituliskan? Daftar isi dituliskan agar memudahkan pembaca untuk mencari judul, bab, atau subbab dalam laporan tersebut. Pada halaman sampul tidak dituliskan halaman, lalu berikutnya daftar isi kata pengantar ditulis dengan huruf Romawi kecil. Lalu untuk
bab pendahuluan sampai halaman terakhir dituliskan dengan penulisan angka Arab. Selanjutnya, terakhir dari bagian awal laporan adalah daftar tabel dan juga gambar. Tabel dan gambar sifatnya opsional, silakan dituliskan jika memang ada. Anakku sekalian, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Berikutnya kita ke bagian kedua. Bagian kedua yaitu bagian isi. Isi diawali dari bab 1 sampai dengan bab 5. Bab 1, pendahuluan. Pendahuluan meliputi subbab ada 4. Ya, bab pendahuluan ditulis tebal, kapital, ditulis di bagian tengah kertas, bab, lalu enter ke bawah adalah pendahuluan. Untuk subbab ditulis angka, subbab dikapitalkan, tapi yang kapital hanya huruf pertama. Misalnya, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, L dan B mengawali kata tersebut dituliskan kapital, juga dicetak tebal. Pasti kalian sudah tahu, pernah baca latar belakang masalah itu apa? Latar belakang itu apa? Latar belakang yaitu berisi ulasan masalah yang sesuai dengan judul. Contoh, alasan mengapa sih peserta didik SMK itu melakukan PKL atau praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan. Jadi itu ada di bagian bab 1 pendahuluan pada latar belakang. 1.2 adalah tujuan. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai. Harus konsisten dengan judul laporannya. 1.3 dituliskan pembatasan masalah. Batasan atau cakupan materi yang dituliskan dalam laporan. Berikutnya adalah 1.4 sistematika pembahasan dalam laporan. Sistematika pembahasan seperti sistematika penulisan, maka berurutan dari awal yaitu sampai dengan terakhir diurutkan. Baik, anakku sekalian yang berbahagia. Bab 2, tinjauan perusahaan atau instansi. Tinjauan perusahaan atau instansi berisi sejarah singkat perusahaan atau instansi di mana peserta didik melakukan PKL. Visi misi perusahaan, tata tertib perusahaan, jam kerja perusahaan atau instansi, divisi-divisi perusahaan, proses produksi, dan lain-lainnya itu dituliskan dalam bab 2. Sebaiknya pada penulisan bab 2 ini kalian berkonsultasi dengan pembimbing di industri. Itu untuk bab 2. Selanjutnya adalah bab 3 adalah landasan teori. Landasan teori berisi teori-teori yang menjadi referensi atau acuan pada masalah yang sama dengan yang dituliskan dalam judul. Kalau misalnya tadi judulnya tentang aset, perusahaan, pengelolaan keuangan, bagaimana manajemen, ya yang dicari adalah referensi tentang materi-materi tersebut. Berikutnya kita melangkah kepada bab 3. Oh iya, jangan lupa menuliskan babnya sama seperti bab 1, ditebalkan, ditulis di tengah-tengah, lalu kapital semua. Bab 4, pembahasan. Pembahasan adalah lanjutan dari berisi uraian materi menjadi topik laporan, pun harus sesuai dengan judul yang dibahas. Bab 5 adalah penutup. Penutup berisi secara umum 2, simpulan dan juga saran. Simpulan berisi hasil analisis rincian pada bab pembahasan yang dihubungkan dengan landasan teori. Berikutnya, untuk saran-saran berkaitan dengan pelaksanaan prakerin atau masalah yang ada pada bab 4. Saran sebaiknya bersifat konstruktif dan solutif, artinya harus memberikan solusi dan juga sifatnya membangun. Berikutnya, kita sampai pada bab 3 dalam sistematika laporan.
yaitu bagian akhir. Anakku sekalian, bagian akhir berisi daftar pustaka ataupun bibliografi dan juga lampiran. Daftar pustaka di sini referensi dari bab 3 yaitu landasan teori. Lalu lampiran-lampiran seperti contoh dokumen-dokumen yang mendukung, lalu adanya foto kegiatan, lalu jurnal selama melakukan PKL atau prakerin dan lain-lain sebagainya. Baik, itu untuk sistematika. Selanjutnya adalah standar teknik penulisan laporan. Standar teknik penulisan laporan karena bagian dari yang sifatnya ragamnya ilmiah, menggunakan bahasa baku, gaya bahasanya ilmiah, bersumber pada PUEBI dan juga KBBI. PUEBI adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau menjadi singkatan adalah PUEBI, menggantikan yang sebelumnya yaitu yang lebih dikenal adalah EYD. Penulisan jika PUEBI dituliskan kapital semua, maka EYD E-nya kapital, Y-nya non kapital, D-nya kapital. Mengapa demikian? Karena yang adalah kata tugas atau bagian dari kata depan yang tidak perlu dikapitalkan dalam penulisan judul. Baik, berikutnya KBBI. Ya, sumbernya karena itu adalah ragam baku dan ragam ilmiah. Gunakanlah kalimatnya yang efektif. Lalu jangan sampai bermakna ambigu atau bermakna ganda. Penulisan istilah atau kata yang belum menjadi bahasa Indonesia yang benar atau sesuai KBBI ditulis miring atau digarisbawahi. Memperhatikan fungsi tanda baca, tanda seru, tanda tanya, tanda kutip atau tanda petik, titik, koma, titik dua, dan lain-lain sebagainya. Semuanya diatur dalam PUEBI. Penulisan huruf kapital dan non kapital juga perlu diperhatikan. Jadi anakku sekalian, rajinlah membaca sumber dari mengapa dikatakan baku, karena sesuai dengan PUEBI dan juga KBBI. Selanjutnya adalah penggunaan dalam mengetik atau memprint. Tugasnya adalah dengan kertas putih HVS 80 gram, ukurannya adalah A4. Jenis huruf Times New Roman, ukuran 12. Sebagaimana dijelaskan pada bab 1 tadi, bahwa penulisan bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5 dikapitalkan tebal, posisi di tengah. Subbab ditulis tebal, tidak kapital semua, yang kapital hanya huruf pertama, lalu diletakkan pada posisi kiri di bawah bab tersebut. Berikutnya margin atau batas pengetikan 4343 dengan batas atas 4 cm, batas bawah 3 cm, batas kiri 4 cm, dan batas kanan 3 cm. Sebaiknya dalam laporan, kalimat pronomina orang pertama dan orang kedua itu tidak digunakan. Gunakanlah kalimat pasif. Selanjutnya adalah kata saya dalam kata pengantar diganti dengan kata penulis, seperti yang saya contohkan pada daftar pustaka. Misalnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan atau penulisan laporan ini masih terdapat kekurangan. Jadi tidak digunakan pronomina atau kata ganti orang pertama, namun digunakan yaitu kata penulis. Anakku sekalian yang berbahagia, berikutnya adalah spasi yang digunakan dalam paragraf 1-5 adalah 1,5. Namun di beberapa kutipan yang lebih dari 40 kata dalam kalimat yang dikutipnya yaitu hanya 1 spasi. Baik, berikutnya penomoran, tambahan dalam penomoran tentang bab-bab yang ada pada
karya tulis atau dalam laporan, penomoran di bagian awal laporan diletakkan di bagian tengah dengan menggunakan angka Romawi kecil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Penomoran pada bagian isi sampai bagian akhir diletakkan di bagian kanan atas dengan angka 1, 2, dan seterusnya. Kecuali pada bagian bab 1 sampai dengan bab 5, penomoran ada di bagian paling bawah. Posisi di bawah, bagian paling bawah tengah-tengah. Penomoran bab, subbab dari subbab berikutnya, subbab menggunakan angka 2 digit. Tadi misalnya latar belakang masalah 1.1. Jika masih ada di bawahnya, maka akan diurutkan juga 1.1.1 kembali. Maka tadi tujuan berarti 1.2. Jika ada setelah tujuan, maka 1.2, 1, dan seterusnya. Penomoran subbab dari subbab menggunakan angka 3 digit. Angka pertama menunjukkan bab dan angka kedua menunjukkan nomor subbab. Setiap nomor selalu diakhiri dengan tanda titik, sama dengan penulisan nama ataupun gelar, nama yang dibubuhi gelar tadi sudah benar rata-rata, tapi melupakan di bagian titik yang terakhir. Seperti tadi misalnya Purwosusilo, MPD, M kapital titik, P kapital lalu D non kapital lalu titik. Jadi sama dengan penomoran subbab pun dengan pengakhirannya adalah punktuasi tanda baca titik. Jika dalam subbab masih terdapat rincian, penomoran menggunakan huruf Latin. Misalnya ada A, B, C, dan seterusnya. Berikutnya, apabila dalam perincian pun masih terdapat penomoran, gunakan angka Arab dengan diberikan tanda baca tanda kurung. Misalnya setelah tadi A itu apa, lalu 1 buka kurung, berikutnya 2, dan seterusnya. Penomoran setelah angka A, B, C tadi itu dengan angka Arab tapi dibubuhi tanda baca kurung. Baik, berikutnya adalah huruf tebal dan huruf miring. Huruf tebal tadi sudah dijelaskan dan disimak bersama-sama ya anakku sekalian pada bab, subbab, ya. Lalu berikutnya miring, huruf miring, cetak miring pada istilah asing. Penulisan judul juga, judul buku juga dengan dicetak miring. Berikutnya, dicetak miring mengapa istilah asingnya? Karena belum menjadi bahasa Indonesia yang baku yang termaktub dalam KBBI. Karena bahasa Indonesia berasal dari serapan itu melalui proses 4 hal. Pertama ada dari adopsi, adaptasi, terjemahan, dan juga kreasi. Jika misalnya ada kata hardcover itu masih asing semua, maka cetak miring. Tapi ketika ada kata organisasi, itu sudah bahasa Indonesia dari bahasa asingnya. Organization itu melalui proses serapannya adalah mengadaptasi. Lalu bazar, supermarket adalah dengan cara adopsi, yaitu untuk diambil dari bahasa asing. Berikutnya adalah penulisan kapital pada judul, yaitu dikapitalkan di awal kecuali pada konjungsi atau kata tugas itu meliputi konjungsi, juga kata depan, artikular, kata sandang, dan seterusnya. Maka misalnya ada judul misalnya waktu yang tepat untuk berolahraga saat pandemi, itu tidak semuanya dikapitalkan. Ada kata konjungsi di situ, ada kata depan, itu tidak dikapitalkan atau pengecualiannya pada kata-kata tersebut. Baik, berikutnya adalah kita ke kutipan. Kutipan adalah bagian penting dalam laporan. Kutipan adalah pencantuman sebagian atau keseluruhan pernyataan yang berkaitan dengan tema atau topik pada judul laporan. Baik, kutipan ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung meliputi ada yang kurang dari 40 kata, ada yang lebih dari 40 kata. Cara penulisannya pun berbeda.
Baik, secara umum penulisan kutipan itu berbeda sekali dengan penulisan daftar pustaka atau bibliografi. Berikutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ditulis tanpa tanda kutip, menyatu dengan paragraf, ditulis bisa juga sudah dalam bentuk bahasa si penulis itu sendiri. Berikutnya adalah kutipan juga bisa didapat dari internet. Artinya kutipan-kutipan ini diperlukan sebagai sumber acuan pada bab landasan teori bahwa si penulis itu menggunakan data fakta yang jelas sumbernya. Berikutnya adalah penyajian pada tabel dan juga pada gambar. Penyajian pada tabel dan gambar ada judul, misalnya tabel 2.5. Artinya kata 2 diurutkan berdasarkan bab di mana tabel itu dicantumkan. 5 urutan dari setiap bab tabel itu dituliskan. Berarti itu adalah tabel yang urutan kelima yang ada pada bab kedua. Berikutnya, di bawah tampilan tabel dituliskan sumber acuan dari mana tabel itu didapat. Baik, berikutnya adalah daftar gambar juga sama. Ditulis sesuai dengan dicantumkannya pada beberapa, lalu urutannya gambar 1.10 dan seterusnya, berarti ada pada bab 1 urutan gambar itu disajikan pada urutan yang ke-10. Anakku sekalian yang berbahagia, berikutnya adalah penyajian penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka yang sudah dikenal, sudah paham saya yakin anakku sekalian, yaitu dari data publikasi buku. Itu yang paling mudah. Data publikasi buku pun ada beberapa konsep. Data publikasi buku jika pengarangnya satu, konsep secara formatnya pasti sama. Pertama, diawali dari penulisan penulis. Nama paling belakang diletakkan ke depan, lalu dibubuhi tanda baca koma, lanjutkan dengan nama berikutnya. Tanda baca titik, tahun, judul buku dimiringkan, kota, titik 2, penerbit. Itu jika satu penulisnya. Jika penulisnya atau pengarangnya ada 2, ditulis nama pengarang pertama di balik, pengarang keduanya tetap. Berikutnya sama. Pengarangnya ada 3, ditulis yang pertama saja, ditambahkan kata et al atau DKK, lalu urutan berikutnya sama. Berikutnya, jika daftar atau data publikasi juga bisa dari artikel, dari jurnal atau majalah atau tabloid, dari daftar pustaka surat kabar, dan juga dari internet. Anakku sekalian, untuk penulisan daftar pustaka yang dari rujukan-rujukan tadi, misalnya dari surat kabar, misalnya surat kabar ini ada yang dituliskan nama penulisnya, ada juga yang tidak. Konsepnya adalah hampir sama dengan pada data publikasi buku. Di sini nama penulisnya dibalik juga, misalnya Lionel, Titan, lalu tahun, lalu bulan dan tanggal, lalu judul, lalu nama majalah, lalu halaman yang dikutip, yaitu dengan disingkat H. Baik,